Hai, nama saya Crescencia Amanda Gratia, NIM 17I10001. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan pada pound cake maupun sponge cake dan perbedaan dari kedua cake tersebut. Selain itu, saya akan menjelaskan fungsi dari setiap bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan cake. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan sponge cake adalah: yang pertama, tepung terigu dengan kandungan protein sedang sebanyak 100 gram. Tepung terigu mengandung protein yang berfungsi untuk menentukan kekenyalan produk. Tepung terigu yang digunakan dalam pembuatan cake ini adalah tepung terigu dengan kandungan protein sedang atau medium weight dengan kandungan protein sebesar 10-11%. Tepung terigu jenis ini cocok digunakan untuk membuat kue yang memerlukan tingkat pengembangan sedang. Kemudian margarin yang sudah dicairkan sebanyak 50 gram. Margarin merupakan mentega sintesis yang mengandung emulsifier untuk meningkatkan daya absorpsi dan daya menahan air berdasarkan penyataan Weil pada buku Foods. Kemudian gula halus sebanyak 75 gram. Gula halus atau icing sugar merupakan gula yang mudah larut walaupun tanpa bahan cair. Gula akan memberikan rasa manis, memberi warna coklat keemasan pada bagian permukaan cake, dan sebagai bahan pengawet. Lalu telur utuh sebanyak 3 butir. Menurut Matz, dalam buku Bakery Technology and Engineering, penggunaan telur dapat melembabkan cake sebagai daya pengembang, daya pengemulsi, membentuk tekstur, serta pemberi rasa dan warna. Kemudian SP sebagai pengemulsi sebanyak 5 gram. Menurut Sufiat dan Priyanti, pada buku Teknik Pengolahan Adonan Cake, SP merupakan salah satu emulsifier yang dapat membentuk rongga pada pembuatan cake. SP juga digunakan untuk penstabil dan pelembut adonan cake sehingga adonan yang mengembang tetap kokoh. Untuk proses pembuatan sponge cake, pertama-tama telur dimasukkan ke dalam mixer. Setelah itu gula halus dimasukkan. Dan yang terakhir, masukkan SP. Ketiga bahan tersebut dicampurkan dengan menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonan mengembang. Setelah adonan tercampur, masukkan tepung terigu ke dalam adonan yang sudah dicampur dengan mixer tadi. Lalu adonan diaduk rata menggunakan solet. Setelah itu, tambahkan margarin cair ke dalam adonan. Lalu aduk rata. Masukkan adonan ke dalam loyang
Kali ini saya menggunakan loyang berbentuk persegi dengan ukuran 19,5 x 19,5 cm. Masukkan loyang ke dalam oven untuk dipanggang. Pemanggangan dilakukan dengan suhu 170 derajat Celcius selama 25 menit. Setelah matang, angkat kue dari dalam oven. Kemudian, dinginkan selama beberapa menit. Pindahkan kue dari loyang ke piring. Tambahkan selai ke atas kue. Kemudian kue digulung. Inilah hasil sponge cake yang saya buat. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan pound cake adalah margarin sebanyak 120 gram, susu bubuk full cream sebanyak 10 gram, tepung terigu dengan kandungan protein sedang sebanyak 200 gram, gula halus sebanyak 200 gram, telur sebanyak 4 butir, baking powder sebanyak 3 gram, berdasarkan pernyataan US Weight Associates pada buku pedoman pembuatan kue dan roti. Dalam adonan, baking powder akan melepaskan gas karbon dioksida, lalu membebaskan gas secara teratur selama pembakaran agar adonan mengembang dengan sempurna sehingga cake tidak rusak dan menjaga penyusutan serta menyeragamkan rumah cake. Lalu, vanili bubuk sebanyak 1 gram. Menurut Mats, vanili bubuk merupakan jenis pelisa atau flavoring agent yang digunakan sebagai campuran untuk memberi aroma yang harum dan rasa yang lezat dan membantu untuk menambah keistimewaan pada hasil cake. Dan yang terakhir, SP sebanyak 5 gram. Pertama-tama, masukkan margarin ke dalam mixer. Masukkan gula halus. Campur bahan dengan menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi hingga adonan mengembang dan berwarna pucat.
Kemudian, masukkan telur, lalu masukkan SP. Campur kembali bahan dengan kecepatan sedang. Setelah itu, masukkan tepung terigu, kemudian susu bubuk full cream, masukkan baking powder, dan vanili bubuk. Aduk adonan hingga rata menggunakan solet. Kemudian, masukkan adonan ke dalam loyang. Di sini, saya menggunakan loyang berbentuk persegi. Inilah adonan sebelum dipanggang. Kemudian, adonan dipanggang dengan menggunakan oven. Dengan suhu 180 derajat Celcius selama 50 menit. Setelah matang, angkat kue dari dalam oven. Lalu diamkan sebentar. Inilah hasil cake setelah dipanggang. Pindahkan kue dari loyang ke atas piring. Di sini saya menambahkan gula halus sebagai hiasan di atas pound cake. Inilah hasil pound cake yang saya buat dengan tambahan selai di atasnya. Pound cake adalah jenis cake dengan tekstur yang padat dan biasanya dalam penyajiannya dapat ditambahkan berbagai macam topping
maupun disajikan dengan polos atau tanpa penambahan topping. Sponge cake merupakan jenis cake yang bertekstur ringan, berpori, seperti foam, dengan tekstur berongga agak kasar. Berdasarkan pernyataan Parent pada tahun 2009, perbedaan pound cake dengan sponge cake terdapat pada proses pembuatannya. Pada pound cake, mula-mula margarin dan gula dikocok terlebih dahulu hingga membentuk krim. Baru kemudian telur dapat dimasukkan secara bertahap dan dikocok merata. Setelah itu, tepung terigu dimasukkan lalu dicampurkan dengan adonan. Sedangkan pada sponge cake, pada tahap awal, telur dan gula dikocok terlebih dahulu hingga mengembang dan kaku. Setelah itu, baru ditambahkan tepung terigu. Dan apabila menggunakan margarin, maka margarin dicairkan terlebih dahulu, baru dicampurkan dengan adonan. Di sini dapat kita lihat perbedaan antara pound cake dan sponge cake untuk teksturnya. Pada pound cake dapat dilihat bahwa pound cake lebih mengembang dibandingkan dengan sponge cake. Hal ini dapat disebabkan karena penambahan baking powder pada pound cake, sehingga berdasarkan fungsi dari baking powder tersebut, maka pound cake dapat mengembang. Sedangkan pada sponge cake tidak ditambahkan baking powder sebagai pengembang. Lalu pada pound cake dihasilkan kue yang lebih lembut dibandingkan dengan sponge cake. Seharusnya sponge cake menghasilkan kue yang lebih lembut dibandingkan dengan pound cake. Hal ini dapat disebabkan karena pengocokan gula dan telur di awal pembuatan tidak dilakukan dengan sempurna dan adonan tidak mengembang. Seharusnya pengocokan gula dan telur di awal pembuatan harus dilakukan hingga adonan benar-benar mengembang. Adonan yang mengembang dapat dilihat dengan membalikan adonan dan adonan tidak akan terjatuh. Pada gambar sebelum dipanggang, untuk pound cake menghasilkan warna yang lebih pucat dibandingkan dengan sponge cake. Kemudian pada gambar sesudah dipanggang, pound cake menghasilkan warna yang lebih coklat dibandingkan dengan sponge cake. Hal ini disebabkan karena penambahan gula yang lebih banyak pada pound cake dibandingkan dengan sponge cake. Berdasarkan fungsinya, gula dapat menyebabkan warna kecoklatan pada permukaan kue, sehingga warna pada pound cake lebih coklat dibandingkan dengan sponge cake. Kemudian, penambahan susu bubuk juga mempengaruhi warna kecoklatan karena adanya kandungan laktosa pada susu bubuk full cream yang ditambahkan pada pound cake. Sedangkan pada sponge cake tidak ditambahkan susu bubuk full cream. Di sini dapat kita lihat perhitungan volume pengembangan pada sponge cake. Untuk kue yang sebelum dipanggang dihasilkan volume sebesar 380,25 cm3. Sedangkan volume sesudah dipanggang menghasilkan sebesar 608,4 cm3. Sehingga dapat dihitung volume pengembangan sponge cake dengan rumus volume sesudah dipanggang dikurangi volume sebelum dipanggang dibagi volume sebelum dipanggang dikali 100%. Dan dihasilkan volume pengembangan sebesar 60% pada sponge cake. Di sini dapat kita lihat volume pengembangan pada pound cake. Untuk adonan pound cake sebelum dipanggang, dihasilkan volume sebesar 988,65 cm3. Sedangkan kue setelah dipanggang dihasilkan volume sebesar 1711,125 cm3. Sehingga dapat dihitung volume pengembangan pound cake dengan rumus volume sesudah dipanggang dikurangi volume sebelum dipanggang dibagi volume sebelum dipanggang dikali 100% dan dihasilkan volume pengembangan sebesar 73,8% pada pound cake. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa volume pengembangan pound cake lebih besar dibandingkan volume pengembangan sponge cake. Hal ini juga dapat dilihat pada tekstur yang dihasilkan dari kedua kue tersebut, di mana pound cake menghasilkan tekstur yang lebih mengembang dibandingkan dengan sponge cake.